Halo, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, dengan tim VTube Bravo. Salam sukses teman-teman. Teman-teman, hari ini saya dapatkan satu kiriman data atau berupa PDF ya, yang ada seorang VTuber menceritakan atau membahas secara detail apa itu bisnis VTube, kemudian kenapa hater itu menyerang, kemudian apa kelemahan dari VTube yang mungkin harus tetap kita perbaiki. Jadi teman-teman, saya akan bacakan detail apa yang disampaikan, semoga berguna untuk memperkuat tim kita, dan yang paling penting adalah agar teman-teman mengerti secara jelas dan pasti tentang bisnis VTube. Itu yang paling penting teman-teman. Oke teman-teman, saya share screen sekarang. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini dijelaskan mengenai the analogy of VTube business model. Kata pengantar, salam damai dan sejahtera bagi teman-teman rekan-rekan VTubers. Dokumen ini saya buat untuk menjawab banyak pertanyaan rekan-rekan yang masih meragukan VTube, juga sebagai argumen atau pembahasan berimbang atas isu-isu atau berita yang diskriminatif dan negatif tentang VTube. Ya. Sebenarnya dokumen ini akan saya rilis setelah fase kedua VTube, tapi melihat situasi derasnya member baru dan makin banyaknya haters VTube membuat saya memajukan jadwal rilis dokumen ini. Silakan diambil manfaat dokumen ini. Mohon dimaafkan jika ada informasi atau penjabaran yang menyesatkan. Walaupun saya member aktif VTube yang saat ini dibuat sudah mencapai posisi silver leader dan memiliki total referral 400 member, saya berusaha membuat penjabaran dokumen ini senetral mungkin dengan sudut pandang yang tidak memihak hater dan VTuber. Jadi teman-teman, ini adalah seorang VTuber yang sudah berperingkat silver, punya member sudah lumayan besar, 400 member. Jadi dia mengulas, saya kira dia silver itu kalau lihat dari pembahasannya itu cukup dalam dan cukup mengerti mengenai bisnis ini. Kita lanjutkan teman-teman. Semoga apa yang saya buat bisa meletakkan sudut pandang yang objektif mengenai VTube, terlebih memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VTube, memberikan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan VTube saat dokumen ini dibuat. Selamat membaca dan memahami tulisan. Mari kita mulai. Jadi pengantarnya cukup baik teman-teman. Saya tidak mau membahas lebih jauh. Kita akan langsung ke inti pembahasan. Ya. Prinsip dasar ekonomi. Dia bahas dari sudut supply dan demand. Seperti yang sama-sama kita ketahui, prinsip dasar ekonomi adalah supply dan demand. Kenapa saya membahas ini? Karena banyak orang tidak berangkat dari dasar sudut pandang yang sama dan memulai sebuah bisnis atau usaha. Maka dari itu, untuk memulai suatu usaha atau bisnis, kenali, definisikan, dan pahami betul mana supply dan demand sebuah bisnis atau usaha. Setelah paham betul apa itu supply dan demand, Anda baru bisa meneruskan tahap selanjutnya, yaitu membuat market demand yang selalu terjaga tingkat kebutuhannya, serta membuat sistem supply yang tepat waktu dan menjadi solusi atas kebutuhan market demand. Kita lanjutkan. Bagaimana tentang VTube? Ya, dia tanya nih, apa supply dan demandnya? Pendiri dan pencipta VTube sadar betul di masa COVID ini dan masa trade war antar China dan USA, Amerika, mereka ingin memberikan solusi atas banyaknya kehancuran bisnis dan pengangguran kerja. Seorang pebisnis yang jeli akan menangkap solusi atas keadaan dunia yang cukup meresahkan kita semua saat ini. Jadi dia cari dasar kenapa bisnis ini dikembangkan. Sudah jelas, demand yang sangat tinggi tercipta akibat terpuruknya dunia akibat COVID 1 tahun belakangan ini. Demand akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi seluruh manusia di dunia. Dengan perkembangan internet yang cukup pesat saat ini, diciptakanlah sebuah aplikasi Android bernama VTube yang akan menjawab kesulitan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia saat ini.
Ini merupakan supply-nya. Ya, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kenapa diluncurkan di Indonesia? Dan kita harus tahu kenapa. Apakah ada alasan tertentu? Kita lihat. Karena salah satu negara berkembang di dunia ini dengan jumlah penduduk cukup besar dan ketersediaan layanan internet di Indonesia ini adalah Indonesia. Jadi market atau pasar Indonesia tuh cukup bagus dan sangat ideal, di mana penduduknya cukup besar, kemudian jaringan internetnya sudah hampir 80 mungkin 90 menjangkau daerah Indonesia. Itu alasannya. Kemudian dari penjabaran singkat itu jelas supply adalah aplikasi VTube itu sendiri. Demand adalah kebutuhan sandang, pangan, papan manusia, dan market adalah negara Indonesia. Selanjutnya mari kita masuk ke sistematika VTube. Pada fase awal VTube sudah dijelaskan dalam marketing plan awal VTube. Ya, VTube adalah sebuah platform digital profit sharing social media advertising application. Apakah itu arti dari aplikasi platform digital bagi hasil iklan sosial media? Dalam proses awal perkenalan VTube, aplikasi VTube selalu dibandingkan dengan YouTube. Mengapa? Karena YouTube merupakan aplikasi platform digital bagi hasil iklan sosial media. Secara konsep sama-sama mengandalkan iklan sebagai sumber penghasilan utama, tetapi secara sistem platform, pemasukan pendapatan iklan berbeda bagi perusahaan VTube. Mari kita bahas dari sudut pandang perusahaan pencipta dan pelaksana aplikasi VTube ini dahulu. Ya, kita sambung ke page berikutnya. PT Future Viewtex. PT Future Viewtex adalah sebuah perusahaan yang sama-sama kita ketahui merupakan pemegang lisensi aplikasi VTube dan pelaksana operasional, aplikator atau regulator aplikator VTube di Indonesia. Kalau kita samakan itu sama seperti Gojek lah ya teman-teman, biar enggak pemahamannya lebih gampang gitu. Tipe usahanya kita lihat PT Future Viewtex, pencipta dan aplikator VTube. Produknya fase 1 social sharing digital advertising VTube yang ada di aplikasi. Kegiatan usaha perusahaan aplikator, pengurusan izin usaha dan izin usaha digital, perhitungan pajak iklan digital layanan aplikasi, operatornya produksi VV dan jaringan, konsumennya pembeli VV untuk iklan digital. Jadi konsentrasinya sebenarnya ke perusahaan-perusahaan atau UMKM yang ingin mengiklankan produknya. Target konsumen, perusahaan yang mau beriklan digital ya, bisa jadi UMKM, bisa jadi perusahaan yang multinasional, bisa berarti perusahaan nasional juga. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara perusahaan ini mendapatkan penghasilan? Tentu saja melalui tayangan iklan di dalam aplikasi VTube. Cara mendapatkan penghasilan secara teknisnya. Apakah begitu? Coba kita bahas lagi. Pada masa awal peluncuran VTube, perusahaan ini benar-benar membangun image aplikasi VTube dengan menciptakan sebuah sistem viewpoint sama dengan $1. Komisi jaringan dan bonus peringkat leader. Kenapa perlu dibangun image VTube? Ini untuk meningkatkan kepercayaan, trust atau portfolio. Itu merupakan paling penting ya di perusahaan ya. Trust sama portfolio itu merupakan satu basis dari suatu perusahaan. Masyarakat Indonesia mengenai VTube itu sendiri. Oke, lanjut ke halaman berikutnya teman-teman. Perusahaan kemudian mengurus perizinan operasional VTube di Indonesia mengenai tanggal pendaftaran, surat izin usaha, TDP, NPWP, NIB, dan lain-lain. Rekan-rekan semua mungkin sudah mendapatkan penjelasan dari leader dan tidak saya bahas di sini. Jadi teman-teman, mungkin saya juga sebagai leader sudah mendapatkan semua legalitas termasuk NIB terakhir yang diterbitkan tanggal 24 November. Kalau nggak salah ya, 24 November 2020 yang lalu ya. Seiring dengan popularitas VTube yang melonjak pesat di Indonesia ini, muncullah gerakan represif di Indonesia dengan banyaknya haters dan review mengenai aplikasi VTube yang kontra dengan image VTube yang dibangun perusahaan. Jadi namanya perusahaan yang mulai membangun kemudian tiba-tiba viral, ya seperti orang bilang, makin tinggi kita, angin makin besar. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Ada rekan-rekan yang terpengaruh dan berhenti dari VTuber.
VTube, jadi VTuber ya. Jadi menjadi VTuber, jadi tidak jadi VTuber lagi. Karena kencangnya opini negatif tentang VTube. Terbukti dari pelaporan ke OJK, channel video YouTube salah satu profesor di Indonesia, dan video maupun tulisan negatif tentang VTube melalui berbagai macam platform sosial media. Jadi banyak nih hater nyerang terus. Ya itu tadi, kalau kita udah berdiri tegak, kemudian berdiri lumayan tinggi, angin akan makin kencang untuk menyerang kita. Banyak juga teman-teman dan keluarga yang tidak bersedia bergabung di VTube karena opini-opini negatif ini. Jadi jujur, mereka juga termasuk orang-orang yang berhasil karena menghentikan langkah-langkah teman-teman yang ingin join. Tapi sebenarnya ini seperti emas lah ya, kalau kita andaikan. Pemurnian itu butuh panas, butuh kerja keras, sehingga yang join VTube tuh benar-benar adalah orang-orang yang tahan tempa, tahan panas, dan tahan segala cobaan ya. Pemurnian istilahnya ya. Kalau di emas itu makin dimurnikan dengan panasnya api. Kalau di VTube dimurnikan oleh para hater ya, gitu ya teman-teman. Kira-kira kita lanjutkan teman-teman. Saya menjabarkan sesuai dengan historis perkembangan aplikator VTube ini supaya dapat merekam kebijakan dari perusahaan VTube dalam menghadapi opini-opini negatif VTube oleh para haters atau kompetitor. Jadi ada dua nih teman-teman, jangan sampai salah ya. Ada yang namanya haters, ada namanya kompetitor. Kompetitor itu kalau mereka merasa bisnisnya terganggu oleh perkembangan VTube, itu namanya kompetitor karena bisnis yang sama. Kalau hater itu biasanya ada yang iseng, ada yang mencari subscriber sehingga banyak yang nonton karena dia tahu kalau diserang VTube otomatis member VTube akan menonton. Yaitu dua tipe lah, atau ada yang iseng gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tidak mudah memang berusaha di Indonesia, ya kita tahu teman-teman. Jika Anda mengikuti cerita dan video YouTube Pak Mardigu Wowik, salah seorang reviewer, ya, salah seorang YouTuber juga, sering membahas segala macam teori konspirasi dan segala macam, termasuk bagus, ya. Anda bisa belajar di sana bagaimana membangun Santana dan Dinaran supaya bisa eksis dan berkembang di Nusantara tercinta kita ini. Apalagi VTube yang notabene aplikasi made in China. Ini masih harus dipertanyakan ya, made in China ini teman-teman, karena pemiliknya adalah Jaguar ya. Kembali ke pertanyaan sebelumnya yang belum saya jawab secara teknis, bagaimana PT Future Futures mendapatkan penghasilan? Anda tahu menu akun bisnis di aplikasi VTube? Sistem ini diciptakan oleh perusahaan regulator dan aplikator VTube yang menurut pendapat saya menjawab segala tuduhan miring tentang VTube. Saking besarnya opini negatif tentang VTube dalam masa-masa awal rilis aplikasi VTube sempat di-take down dari Google Play Store. Akhirnya update aplikasi VTube saat itu disebar melalui media WhatsApp group member-member VTube yang loyal dan tidak melalui Google Play Store lagi. Perusahaan mengambil kebijakan berdasarkan besarnya pressure hater atau kompetitor dan demand para leader dan member VTube yang tumbuhannya justru makin meningkat. Jadi istilah namanya orang ya, kalau makin ditekan, punya kemampuan skill itu, yang punya mental baja itu akan makin kuat, bukannya makin lembek. Ini yang terjadi sama VTube. Makin ditekan, dia makin kuat dan makin berkembang besar. Perusahaan menciptakan kerjasama melalui sistem payment gold dalam Google Play Store. Jadi ini yang mungkin teman-teman, kita sebagai leader kadang-kadang lupa menginformasikan bahwa guys, kita ini bekerja sama dengan Google Play. Setiap sen, setiap rupiah yang dibeli gold ya, payment yang dipergunakan untuk memasang iklan itu dibayarkan ke akun Google dan kita dapat profit sharing ya. Jadi ini yang harus penting ditekankan teman-teman. Jujur aja, saya juga kadang-kadang lupa nih menginformasikan kepada tim-tim kita bahwa kekuatan VTube sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan Google ya. Google kita tahu perusahaan yang luar biasa dan perusahaan besar. Tentu dia mau bekerja sama juga nggak main-main. Tentu harus legalitasnya, kemudian prinsip kerjanya, blueprintnya dia jelas, baru bisa bergabung atau menjadi salah satu member Google yang
menerima pembayaran dari Play Store untuk memasang iklan. Ya, itu ya teman-teman. Terus kita lanjutkan. Yang lagi-lagi menurut saya, bagi para perusahaan yang ingin beriklan atau customer bisa membeli satuan gold payment. Ya, jadi teman-teman di dalam aplikasi kita tuh ada gold payment, tapi harus di-upgrade dulu ke akun baru bisa melakukan pembelian dan pemasangan iklan. Untuk beriklan di aplikasi VTube, saya yakin perusahaan mendapat presentasi komisi penjualan gold payment dari Google. Udah pasti, karena kita punya aplikasi, VTube punya aplikasi, kemudian beli gold paymentnya dari Google, tentu kita sebagai aplikator dapat komisi dari situ. Dan VTube kembali bisa didaftarkan serta diunduh melalui Google Play Store. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu cara beli Google Play Store, beli payment gold atau gold payment di Google Play Store itu, jadi teman-teman jangan sampai salah. Di sini pada saat orang membeli Google, karena saya sudah pernah berpasang iklan, saya tahu, dan saya beli gold juga. Waktu kita beli sudah ada namanya PPN, teman-teman. Ya, jadi jujur kita sudah menyumbang, VTube sudah menyumbang dengan bisnis ini, menyumbang pajak ke pemerintah berupa PPN. Ya, transaksi ini dipotong PPN. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita sudah ikut regulasi dan sudah terkena pajak secara yang mau memasang iklan, ada PPN di sana teman-teman. Jadi udah masuk ke legalitas yang luar biasa. Ya, semua peraturan pemerintah kita ikuti dengan baik. Saat ini, kita lanjut ya teman-teman. Saat ini dalam fase awal peluncuran aplikasi itu, perusahaan PT Future Vtex hanya bisa bergantung dari pendapatan komisi gold payment Google Play Store System. Melejitlah aplikasi VTube ini menjadi top 5 trending application di Google Play Store. Jadi teman-teman, VTube ini luar biasa sampai pernah menembus top 5 trending. Ya, jadi tidak semua aplikasi atau apps yang bisa masuk top 5 trending kalau tidak mempunyai perkembangan yang luar biasa. Jadi itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa buat VTube. Kita lanjut teman-teman. Kenapa menurut pendapat saya laporan ke OJK salah alamat? Nah, kita bahas nih. Jadi teman-teman, seringkali kita ditanyakan mengenai OJK. Nah ini teman-teman, dengerin dan baca dengan jelas, ini jawaban yang paling tepat. Karena pemahaman minim tentang bisnis aplikasi VTube dan pembodohan massal secara terstruktur, masif dan sistematis, inilah yang melemahkan image aplikasi VTube itu sendiri. Jadi seakan-akan kita itu ilegal karena tidak mempunyai izin OJK dan lain-lain. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar waktu pertama kali Gojek berdiri, kemudian mereka diserang hater sama seperti VTube sekarang, diserang hater, diserang kompetitor. Mereka didesak untuk mengurus izin Menteri Perhubungan karena dianggap mereka mengelola transportasi umum. Ya, karena ini model apa bisnis yang baru, sehingga mereka dituntut. Tapi pada saat Gojek menjelaskan secara rinci bisnis mereka cuma sebagai aplikator. Jadi yang punya siapa? Motornya. Ya punya yang punya motor. Mereka ada izin nggak? Ada. Mereka ada izin. Izinnya berupa apa? STNK, surat, ya kan? Di situ ada pajaknya juga. Izin mengemudinya, ya SIM-nya si pengendara. Jadi nggak ada lagi gitu loh. Sama seperti kita sekarang, ya HP kita. Rekening kita, yang buat nonton ya HP dan pulsa kita, sama gitu, konsepnya hampir sama. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kemudian OJK adalah sebuah institusi nasional bergerak di bidang investasi, asuransi dan sejenisnya, di mana pengumpulan dana customer atau masyarakat Indonesia masuk ke rekening bank perusahaan. Nah, ini yang harus selalu ditekankan jelas teman-teman. Jadi OJK itu mengatur kalau ada uang masyarakat dikelola oleh suatu perusahaan atau badan atau yayasan, ya, atau berupa virtual account customer, bahasa kerennya crowdfunding. Crowd itu orang ramai lah bahasa Inggrisnya, ya. Funding itu keuangan atau dana. Jadi OJK itu boleh
mengurus kalau ada satu perusahaan, satu yayasan atau instansi yang mengelola uang masyarakat atau mengumpulkan uang masyarakat. Nah, kita mau lagi dijelas. Di sini dijelaskan kenapa salah alamat. Karena tidak ada dana atau uang masuk ke perusahaan VTube kecuali dari komisi Gold Payment System dari Google Play. Itu juga orang yang memasang iklan, bukan dari member. Ya, catat ya, kecuali kalau member yang memasang iklan, sama. Jadi kalau kita memasang iklan, ya wajar dong sebagai VTube mendapat komisi, tapi itu bukan merupakan member fee atau uang yang disetorkan member. Jadi kita beli gold payment untuk memasang iklan dan pastinya perusahaan VTube dapat komisi. Sama seperti halnya ya, perusahaan-perusahaan gamers dapat komisi waktu orang gamers itu beli token ke Google Play. Ya, beli token otomatis perusahaan gamers itu dapat komisi dari situ. Ya, teman-teman harus ngerti tuh. Makanya dijelasin. Sudah pernah main mobil game Android, mobile games Android seperti Mobile Legends, PUBG dan Free Fire. Jadi kalau teman-teman gamers yang mungkin anak-anak milenial sekarang, ya mereka tahu bahwa mereka sering beli gitu. Beli senjata, beli kekeran, beli cover, beli Kevlar, beli segala macam lah perlengkapan untuk bermain game ya. Kita lanjutkan teman-teman. Jika ingin membeli diamond di Mobile Legends, ada layanan digital tertentu yang akan menyediakan jasa itu dan mendapat komisi dari perusahaan game Mountain. Sama saja di VTube, komisi Gold Google diterima oleh perusahaan VTube. Jadi ini menjelaskan lebih rinci ya, biar orang-orang old school itu mengerti bisnis zaman sekarang game ya. Disinilah kekurangan kita rekan-rekan sesama leader dan member loyal VTube untuk menutup kelemahan image VTube itu untuk benar-benar memahami VTube, model VTube itu sendiri. Nanti akan saya buka lagi kelemahan-kelemahan VTube dan mari kita berdiskusi memahami kelemahan-kelemahan ini. Jadi teman-teman, penulis ini menceritakan apa sih kelemahan-kelemahan lagi atau kekurangan sehingga kita bisa memperbaiki diri. Ya, kita bahas selanjutnya, halaman selanjutnya teman-teman. Bagi para hater dan kompetitor yang turut membaca ini, silahkan memanfaatkan celah-celah kelemahan VTube dan mungkin Anda bisa lebih kreatif dari saat ini sehingga memudahkan perusahaan VTube mengambil kebijakan dan perbaikan dari VTube itu sendiri. Jadi seperti kita dengar dari VTuber 001 Pak Wilbert sendiri, sebenarnya kita itu selalu diingatkan oleh seorang hater atau kompetitor yang menyerang kita sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Dengan kita tahu kelemahan kita, kita dengan mudah memperbaiki kelemahan itu. Jadi mereka nggak sadar bahwa setiap kali kita, makanya setiap teman-teman kalau ngikutin aplikasi VTube ini kadang-kadang frustasi dengan update-nya. Tapi itu adalah intinya, bahwa kita terus berkembang, banyak orang yang menyerang kelemahan-kelemahan itu sedikit demi sedikit kita tutupin. Contoh yang paling fatal yang mau saya ceritakan adalah mengenai tidak mudah mengubah akun bank lagi. Itu adalah salah satu celah untuk menghindari para oknum-oknum hater yang ini menipu di VTube, di exchange counter, sehingga mereka tidak gampang merubah. Pada saat kita sudah login, register, kemudian kita masukin akun bank kita, pada saat akun bank kita di hijack atau di hack oleh hacker, mereka otomatis kalau mau jual VP kita, ya mau rubah akun bank dulu, dan itu melakukan foto digital, foto dengan pegang KTP dan lain-lain, dan itu nggak mudah teman-teman. Mereka kan nggak bisa lagi segampang dulu. Jadi itu sama sekali menutupin celah. Biarpun akun kita dihack, kalaupun dihack dia mau jual VP, dia nggak bisa apa-apa karena transfer uang akan masuk ke rekening kita. Gitu teman-teman. Kita lanjutkan ya teman-teman. Tolong gunakan kecerdasan dan fakta ilmiah. Jangan terlalu mengada-ada sehingga menimbulkan kesan receh dan murah. Jadi penulis ini menceritakan kepada hater atau kompetitor, tolong dong kalau mau
kalau mau mengupas, mau menyerang VTube dengan data-data dengan cara ilmiah, sehingga tidak terkesan terkesan receh ya. Kalau receh itu artinya apa? Abal-abal kalau bahasa orang sekarang ya. Kalau buat kita yang mengerti, itu mah cuma omongan orang-orang yang nggak mengerti. Kadang-kadang mereka ngupasnya kita nggak tahu apa yang mereka kupas gitu loh, ngomong ya segala macam. Tapi kalau mereka mengerti dan tahu, ya mereka malu sendiri ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kritik kami lebih pedas dan membangun sehingga kami tersedar dari mimpi indah kami, para VTuber. Jadi ini challenging buat para hater dan kompetitor. Kalau mau kritik, kalau mau menyerang kita, tolong lebih kreatif ya, lebih ilmiah, sehingga kita yang dikritik pun merasa oh benar, kami masih ada kekurangan dan memperbaiki. Tapi kalau yang receh-receh nggak usah dianggap aja. Lanjut ya. Ya ini pengulangan dari yang di atas teman-teman ya. Tipe usaha, produk, kegiatan usaha, target konsumen, sama seperti yang di atas tadi. Dapat kita sama-sama klarifikasi penjelasan di atas bahwa PT Future VTEX merupakan aplikator sekaligus regulator dari pengoperasian layanan aplikasi VTube di Indonesia. Member-member VTube merupakan operator sekaligus marketing dari aplikator VTube itu sendiri yang bertugas untuk produksi VV dan mengembangkan jaringan. Betul ya teman-teman. Kemudian perusahaan dan member VTube yang mau beriklan melalui aplikasi VTube merupakan konsumen dari aplikasi ini, dan setiap beriklan dikenakan biaya melalui Gold Payment System yang diberi dari Google Play ya teman-teman, dan kena PPN itu teman-teman. Jadi resmi voucher VTube plus Viewpoint. Jadi tidak murni seluruhnya Viewpoint ya. Jadi dalam pasang iklan ya, saya sudah pernah pasang iklan, jadi ada namanya Gold Point, Gold paymentnya secara pakai Gold 100%, bisa 50-50, bisa juga 100% jadi Viewpoint ya. Kita lanjut teman-teman. Profit sharing Viewpoint. Hal ini saya bahas karena pendalaman materi ini cukup kurang dan susah dipahami konsepnya oleh para leader dan mudah untuk dimanfaatkan para hater. Apa aset terbesar perusahaan aplikator digital? Apakah jumlah member yang terdaftar? Apakah nilai investasi yang digelontorkan para investor? Apakah informasi dan data pribadi yang terkumpul dari seluruh member? Atau nilai transaksi aktivitas para membernya? Nah ini pertanyaan-pertanyaan semua. Nah, dibahas nih, salah semua. Ternyata bukan, menurut penulis ya. Kita bisa berdebat di sini, tapi kita baca aja argumen dari penulis. Bukan itu aset terbesar sebuah perusahaan aplikator digital. Bahkan seluruh perusahaan di dunia ini adalah, apakah aset terbesar itu? Yang benar adalah tingkat kepercayaan masyarakat. Apakah posisi dia sebagai supplier, customer, mitra, atau operator? Udah pasti teman-teman. Jadi jawabannya cukup tepat ya. Trust adalah modal terbesar di suatu bisnis apapun ya. Tapi itu bukan satu-satunya teman ya. Ini kita oke lah, masih oke di sini. Maksudnya memang portfolio itu kan dibangun dari kepercayaan masyarakat. Kemudian apakah yang disebutkan di atas merupakan efek atau akibat dari tingkat kepercayaan masyarakat? Nah, istilah kerennya tuh goodwill atau portfolio. Nah seperti yang bahas tadi ya, benar ya teman-teman. Jadi goodwill itu nilai yang tidak kelihatan dari suatu perusahaan tapi nyata membuat perusahaan itu punya nilai gitu ya, portfolio lah istilahnya. Inilah yang merupakan titik serang utama dari para hater dan kompetitor bisnis VTube, dan dari situ mereka mengembangkan cara untuk melemahkan image VTube yang sepengetahuan saya, dan juga inilah ciri-ciri kelemahan VTube. Jadi dia bahas nih beberapa take down aplikasi VTube pada Google Play Store, tapi sekarang udah enggak ya kan. Sekarang udah masuk ke Google Play Store. Itu udah nggak bisa diserang lagi sekarang. Menghubung-hubungkan pendapatan member VTube dengan konsep keagamaan. Ya, ini seringkali mereka bilang, oh bisnis VTube itu nggak haram lah dan lain-lain segala. Biasalah di Indonesia ini kadang-kadang kalau isu agama tuh lebih gampang masuk. Tapi teman-teman dengan masuknya beberapa ulama, beberapa penjelasan dari mereka dengan dalil-dalil dan konsep agama, sehingga itu sedikit terkupas ya teman-teman. Jadi ini gak perlu kita wartikan lagi
udah dibantah dengan masuknya beberapa ulama masuk memainkan VTube ya. Malah pemilik pesantren beberapa juga ikut. Kemudian membuat pemahaman bahwa VTube adalah aplikasi investasi money game, multi level marketing, ponzi dan isi-isi lain yang sama sekali tidak mendeskripsikan fungsi dan penggunaan aplikasi YouTube itu sendiri. Jadi teman-teman, ini akan terbantah kalau kita belajar bisnis plan sendiri dan leader-leader menginformasikan dengan tepat ya. Masalah ponzi dan lain-lain udah banyak yang membahas dan itu nggak masuk kita. Level multi level marketing juga nggak masuk ya, money game apalagi karena nggak ada uang yang distorkan. Oke, lanjut. Menyerang kelemahan server dan aplikasi VTube dengan alasan keamanan data privasi para member yang disalahgunakan atau dibobol. Jadi teman-teman, kalau ini sih ala ya penyerangan klasik lah ya, kalau saya bilang sekuat-kuatnya Facebook dan lain-lain aja masih bisa jebol, ada beberapa bank juga bisa jebol ya kan. Tapi poinnya bukan di situ. Apakah aplikasi itu terus membenahi diri? Itu yang paling penting teman-teman. Masalah jebol menjebol itu kadang-kadang ya kita tahulah, kadang-kadang ada yang hoak, kadang-kadang ada yang iseng aja, cuman masuk kulit dibilang udah masuk gitu. Ya, semua bisa dimasukin, tapi yang satu yang paling penting harus kita pegang adalah setiap kita dapat kelemahan, kita selalu memperbaiki. Jadi firewall kita makin kencang, server kita makin kuat untuk bisa dibobol oleh para hacker. Jadi makin susah mereka. Ya, ini bisa kita atasin dengan baik. Perizinan VTube di OJK yang sampai saat ini masih berstatus aplikasi ilegal walaupun itu salah alamat. Jadi ini udah dibahas lah teman-teman ya. OJK itu kalau mengurusin perusahaan atau yayasan atau perkumpulan yang mengumpulkan uang masyarakat dikelola oleh mereka. Tapi kan kita nggak ada teman-teman ya. Kalau kita beli VIP pun peer to peer dari member ke member, itu case close, no problem. Mencari public figure atau influencer media mainstream untuk menggaungkan bahwa VTube adalah aplikasi scam dengan sistem ponzi. Ini juga sebenarnya dengan ikutnya beberapa artis join ke VTube ini membuat perang opini ya teman-teman. Tapi yang jelas kita lebih menang. Kenapa? Selain perang opini, kita juga ada beberapa leader, udah banyak sekali, mungkin ratusan mungkin ribuan sudah mencairkan, sehingga mereka juga udah bikin testimoni, yaitu merubah percaturan digital tentang VTube mengenai kemenangan kita di dalam perang digital dan perang opini ya. Kita sih nggak banyak bicara, yang penting kita tunjukkan bahwa kita udah punya hasil, kita sudah pencairan, ada yang beli mobil, ada yang beli apartemen, ada yang beli rumah, ada yang ada yang bebas hutang dan lain-lain, itu cukup, dan ada yang membantu kuliah anaknya ya. Itu sih teman-teman, jadi udah banyak lah, kita nggak usah khawatir lagi mengenai ini. Kita lanjut teman-teman. Sebaliknya, kekuatan VTube saya jabarkan sebagai berikut. Nah ini teman-teman harus hafal nih kekuatan kita nih, biar pada saat menjelaskan ke member baru kita bisa dengan tepat. Pertama, masa pandemi dengan kesulitan ekonomi yang meningkat tinggi menyebabkan alternatif solusi kebutuhan melalui konsep baru aplikasi digital yang salah satunya adalah VTube. Tentu juga Anda tahu kan, banyak artis berpindah ke jalur YouTube akibat guncangan ekonomi saat ini akibat COVID. Jangan salah, tidak hanya berpindah ke jalur ke YouTube, tentu pindah juga ke VTube ya. Kita lanjut. Gerakan yang cukup besar daripada leader yang sudah bergabung lebih dulu dan membuktikan bahwa VTube bukan sekedar impian, tapi dengan bukti nyata bahwa konsep menonton iklan bisa dimonetize atau dicairkan menjadi uang rupiah. Hal ini membantah fitnah bahwa VTube merupakan pembodohan publik dan scam. Jadi kalau pembodohan publik dan scam, kalau semua anggota VTube itu dapat uang, terus yang dibodohi siapa? Yang scam siapa? Itu ya teman-teman ya. Jadi harus tahu nih dengan jelas. Lanjut. Sistem aplikasi VTube diciptakan dengan aturan main peningkatan member yang cukup masif dan militan dalam menjalankan misi harian menonton iklan. Jadi kekuatan kita adalah militansi dalam menonton teman-teman. Jadi kalau ada yang menyerang kita, mana ada sekarang orang pengiklan, masa orang yang nonton iklan dibayar? Salah teman-teman. Memang orang menonton iklan tuh dibayar. Di YouTube emang orang ngeklik itu nggak dibayar. Mereka memaksakan kita iklan untuk selalu nonton, sehingga kita nggak bisa skip. Itu kan memaksa. Tapi kalau kita enggak,
Kalau kita dengan kesadaran, itu lebihnya. Ya, kita lanjut. Usaha yang cukup keras dari perusahaan VTube untuk mengejar ketertinggalan akibat pertumbuhan member yang eksponensial dan fenomenal. Ya, untuk sebuah aplikasi sekarang teman-teman, kalau lihat di Google Play, kalau mau install VTube itu udah 10 juta plus. Ya, ini luar biasa, belum ada setahun kita sudah dapat 10 juta member aktif yang download, teman-teman. Kalau dia sudah download, otomatis dia akan aktif menonton. Padahal realnya kita member itu kalau berdasar member ya, member dari running number yang kita register itu 14 juta kurang lebih 200. Mungkin udah 300 sekarang. Ya. Jadi ada varian sedikit. Ya, bisa jadi kalau satu keluarga kan punya HP satu, yang download kan satu HP. Padahal akunnya itu punya istrinya, anaknya, suaminya di situ, anaknya 2 udah 4 gitu kan. Ya, jadi kemungkinan selisih 4 juta itu adalah orang-orang member yang bermain di satu HP dengan pemakai HP satu, tapi membernya ada beberapa yang untuk bermain akunnya. Karena keterbatasan ekonomi lah teman-teman, kita tahu lah. Ya, nggak semua orang punya HP 1-2 dalam satu rumah. Kadang-kadang hanya punya satu, tapi yang memakai 2-3 orang. Kita lanjut. Apakah itu dari layanan aplikasi, keluhan user, member, VTube, edukasi member melalui webinar, pengurusan izin usaha dan lain-lain. Jadi teman-teman, jarang sekali kalau aplikasi yang abal-abal tanda kutip punya fitur untuk edukasi dilakukan setiap hari. Ada dua sesi jam 4 dan setengah 8, Senin sampai Sabtu. Itu kan luar biasa teman-teman. Makanya dengan sistem ini susah untuk bilang VTube nggak sukses gitu teman-teman. Kemudian semua keluhan member itu punya adminnya. Ya, mau admin yang masalah salah akun lah, mau terjadi EC lah, semua ada adminnya, dan itu pelayanan ya hampir 24 jam teman-teman. Ya, jadi mereka akan respon kita secepat mungkin dan setepat mungkin gitu. Dan itu yang jadi kekuatan kita. Kemudian kita lanjutkan. Kerjasama dengan Google melalui sistem Gold Payment yang menandakan VTube tidak berdiri sendiri, melainkan bentuk profit sharing antara Google, VTube, dan member dari dalam posting iklan digital Android. Jadi teman-teman, kalau ada yang hater yang bilang, ayo kita spamin aplikasi VTube di Google, bahwa itu adalah spam, lah nggak mungkin bisa di take down lagi. Kenapa? Karena Google aja dapat sharing, karena kita sudah legal. Jenis bisnis kita sudah diakui oleh Google. Jadi mereka berandai-andai aja lah mau menyerang kita dari segi itu. Lanjut. Ketegasan regulator VTube yang dicerminkan dari tanggung jawab konsekuensi apabila terjadi error dalam aplikasi, penggantian VP, dibukukan akun yang berusaha menipu member dan exchange counter, dan informasi akurat kepada leader senior mengenai langkah ke depan fitur-fitur baru yang akan segera muncul dan fase berikut dari aplikasi ini. Jadi teman-teman, jarang sekali ada aplikasi yang keras begini terhadap member yang mau merusak atau merugikan member lain. Ya, teman-teman bisa coba deh, apakah ada yang di blok gara-gara menipu? Ya, di sini di blok. Ya, dibekukan akunnya untuk selamanya kalau terjadi penipuan. Ya, kemudian semua informasi kita ada namanya PLC Group. Semua informasi masa depan atau bocoran-bocoran kita komunikasikan di PLC Group dan diinformasikan ke semua member. Jadi terstruktur teman-teman. Jadi jarang sekali ada aplikasi yang seperti ini. Ya, kita lanjut. Begitu besarnya kebutuhan VP atas peningkatan produksi VP nasional dan bermacam-macam iklan, baik itu perusahaan ternama dan UMKM ya, UKM atau UMKM yang sudah beredar dalam VTube yang menandakan bahwa sistem layanan iklan digital dan fungsi aturan pendapatan member yang berjalan optimal. Jadi ini membuktikan bahwa misi berjalan teman-teman. Jadi yang udah masang iklan itu ada sekarang Toyota, ada sekarang Garnier, ada macam-macam lah perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk UMKM yang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk dapatkan dana pengembangan
sehingga mereka juga mulai ekspansi ya, udah mulai masang iklan juga di VTube. Besarnya daya saing membantu atau gotong royong. Jadi ini kekuatan kita ya, antara member VTube yang merupakan bentuk tanggung jawab menjadi seorang leader bagi para member baru, dan edukasi setiap hari selalu setiap hari selalu dijalankan. Jadi kita para member PLC, saya sebagai member PLC, kita punya insentif dari PLC itu membuat kita terus berjuang dan mengembangkan dan duplikasi kepada teman-teman, punya responsibility mengembangkan tim. Jadi sistem itu luar biasa, sehingga kita sebagai leader diberi tanggung jawab dan harus bertanggung jawab kepada member di bawahnya. Lanjut. Maka dari itu, setelah saya jabarkan di atas, saya menghimbau inilah poin-poin penting yang harus dipahami para leader dan rekan-rekan member VTuber. Jadi teman-teman, saya juga termasuk leader, berterima kasih kepada penulis sudah mengingatkan kembali reminder kami para leader. VTube adalah sebuah aplikasi layanan iklan digital profit sharing yang bekerja sama dengan Google Gold Payment System dan para membernya produksi VP. Untuk beriklan di aplikasi VTube dibutuhkan Gold, Voucher VTube, dan Viewpoint VTube. Hal ini kurang dikatakan karena lebih banyak leader yang berorientasi pada marketing plan VTube daripada mengedukasi pemahaman akan aplikasi VTube sendiri. Mungkin teman-teman sebagai leader ada beberapa sih yang menjelaskan ini agar lebih mendalam, tapi ada juga mungkin tidak semua ya. Kalau saya sendiri kombinasi lah, karena saya sendiri sudah pernah mengiklan, jadi saya tahu persis mengenai sistem bisnisnya dari A sampai Z. Lanjut teman-teman, sukses di VTube tidak instan. Jadi teman-teman, jelas kita untuk berjuang di VTube, siapa yang paling sukses? Tentu mereka yang berjuang paling keras dan paling cerdas. Dibutuhkan perjuangan besar dan sengit sekalipun itu bagi para leader yang sukses terlebih dahulu. Semua merasakan perjuangan yang sama dari bawah dan mengajak keluarga, teman, kolega dan bergabung dalam VTube. Jadi jelas VTube ini dari awal ya, waktu kita kembangkan, waktu join, leader-leader mendahului kita pun mengalami hal yang sama teman-teman. Tapi mungkin mereka lebih keras karena di awal itu aplikasi tidak sesempurna sekarang teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang join sekarang itu harusnya lebih dipermudah dan dalam edukasi dan berbagi tentang VTube lebih mudah. Testimoni juga udah banyak pencairan ya. Lanjut. Sistem di VTube didesain untuk unik dan berjenjang karena VTube butuh member yang banyak yang akan menjadi aset dari aplikasi VTube sendiri, yaitu para membernya. Itu alasan mengapa ada leader bronze, silver, gold, platinum, dan diamond serta bonus pencapaiannya. Jadi memang kita digital advertising, tapi kita lebih ke perusahaan big data. Big data itu makin besar data yang diperoleh, makin banyak membernya, otomatis value perusahaan atau portfolio ya. Jadi makin besar member, otomatis banyak orang yang percaya ya. Otomatis dengan member makin banyak, itu portfolio kita makin besar ya. Otomatis harga perusahaan, future value dari perusahaan atau future price dari perusahaan akan melambung tinggi. Lanjut. Konsep misi harian menonton iklan diciptakan dengan tujuan untuk memastikan para member menonton iklan. Hal ini menggantikan paradigma sistem rating pada televisi, media mainstream, sistem iklan pada browser yang bisa dihilangkan melalui aplikasi pihak ketiga, dan sistem lama lain yang sudah usang. Jadi teman-teman, old school punya gaya digital iklan dan lain-lain, termasuk di TV, kemudian browser. Kalau browser itu kalau kita pasang cookies, bukan cookies, aplikator dari pihak lain yang bisa menghilangkan menghilangkan penampilan iklan, ya nggak muncul iklannya. Ya, kalau saya pakai laptop, kebetulan saya sering nonton YouTube, jadi saya pakai aplikasi penghilang iklan. Jadi saya setiap nonton YouTube tidak akan muncul iklan. Ya, itu salah satunya teman-teman. Kalau di kita enggak, orang yang nonton iklan gitu kan. Oke, lanjut. Hal ini adalah adopsi dari aplikasi-aplikasi gratis pada Google Play atau Android ataupun iPhone, sehingga pengguna atau user pasti menonton iklan. Nah, ini pastinya ini loh. Luar biasa, di VTube pasti menonton iklan. Kalau tidak menonton, tidak dapat VP. Ya. Pergeseran paradigma inilah yang ditakutkan para kompetitor.
mengenai akurasi kepastian para pengguna atau member dalam menonton iklan dan juga verifikasi atas hak dari pembayar beriklan digital. Ya. Jadi teman-teman, kebalik nih. Hater selalu menyerang kita, mana ada orang yang mau bayar, orang yang iklan nonton tuh dibayar. Salah. Justru dengan mereka membayar kita pasti nonton iklannya. Otomatis kita minimal tahu apa yang mereka jual, atau produk baru yang mereka tawarkan, atau diskon apa yang mereka offering. Jadi teman-teman, para hater, Anda mikirnya kebalik. Anda kalau mikir seperti dulu, old school punya, kalau saya bilang, ya Anda ketinggalan zaman. Zaman sekarang sudah VTube. Oke, lanjut. Jadi, menonton iklan bukan hal yang baru karena sudah diterapkan pada aplikasi-aplikasi gratis yang tersedia. Jadi teman-teman, kalau ditanya apakah banyak aplikasi di luar sana yang gratisan, yang kemudian kalau kita nonton iklan bayar, banyak. Tapi konsep itu lebih tinggi dari situ karena kita beberapa fase, sampai 5 fase. Oke, lanjut ya. VTube bukan crowdfunding karena tidak ada uang sepeser pun yang mengalir dari member ke rekening perusahaan VTube. Sengaja saya pelankan teman-teman, agar yang ngomong-ngomong mengenai bahas-bahas OJK dan lain-lain mengerti apa itu OJK, apa itu tugas dan tanggung jawab, sehingga kalau perusahaannya tidak ada crowdfunding, ya OJK tidak mengurusnya, termasuk VTube. Lanjut. VTube juga bukan Ponzi. Ya, Ponzi. Ingat teman-teman, ini yang sering mereka kemukakan. Karena sistem viewpoint di aplikasi VTube diciptakan sebagai sebuah nilai tukar yang bisa dimonetisasi menjadi mata uang sebuah negara. Alat pembayaran iklan digital dan fase selanjutnya yang dikembang menjadi alat tukar barang atau niaga, bahkan kelak menjadi cryptocurrency. Ya teman-teman, kalau yang tahu Bitcoin udah nggak usah, mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi apa itu cryptocurrency. Ya, lanjut. Sistem viewpoint bersifat open ledger, pembukuan terbuka, di mana viewpoint merupakan reward atau penghargaan. Semua terhitung dan hanya akan muncul dari misi harian yang terselesaikan. Komisi 5% dari referral langsung, anak, dan bonus harian, peringkat leader, serta pencapaian peringkat leader. Jadi, harus jelas teman-teman, produksi VP hanya ini jalannya. Tidak ada jalan lain. Oke, lanjut. Influence atau fitnah atau opini negatif yang gencar digalakan bertujuan untuk mengurangi aset dari VTube, yaitu jumlah member aktif, yang bertujuan untuk menimbulkan keraguan dan menanamkan sugesti palsu mengenai aplikasi VTube. Jadi demikian penjabaran saya, sudah cukup panjang, semoga berguna bagi para member dan leader semua. Salam sukses dan tetap jalankan misi harian. Terima kasih serta mohon maaf apabila ada kata-kata kekurangan dan penjabaran saya. Jadi teman-teman, saya juga ini cukup panjang, saya nggak akan membahas lebih jauh, saya cuma bertitip pesan aja. Ragumu adalah rugimu. Bagi pemain VTube, hantam sampai kaya, ya, jangan sampai mundur, kuatkan barisan, kuatkan referral, tetap cari member, nonton terus. Jangan lupa fast track, jangan lupa terus nongkrong di exchange counter kalau ada yang mau beli VP. Ya, teman-teman, salam VTube, salam satu komando, go Diamond. Terima kasih. Ya teman-teman, tadi sekilas sudah kita baca hasil dari pembahasan yang cukup mendalam. Terima kasih kepada pembahas. Saya pikir ini salah seorang VTuber sejati yang membagikan begitu banyak ilmu. Semoga ini berguna kepada kita semua.
Terima kasih, Cayu. Sampai jumpa.